Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mengupdate informasi tentang PP Coin, teman-teman. Jadi kita akan lihat untuk perkembangan terbaru dari PP Coin dan kita akan lihat apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin, teman-teman. Jadi kita lihat untuk hari ini, untuk koin PP ini naik sekitar 0,44%, teman-teman, naik tipis, diperdagangkan di angka 0,07 rupiah, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP Coin ini mencapai 29 triliun rupiah, ini menempati peringkat ke-40 di Coin Market Cap. Kemudian untuk volume 24 jamnya, dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli PP di angka 7,36 triliun rupiah, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk supply total, supply maksimal, dan supply yang beredar itu ada di angka 413,77 triliun koin PP. Dan untuk holdernya kita lihat hari ini ada di angka 508.000 holder, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi setahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Desember 2024, PP Coin sempat menembus harga 0,4739 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini, PP Coin di angka 0,07 rupiah, berarti sedang diskon 85% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian kita akan lihat apa katalis yang menyebabkan koin PP ini mengalami kenaikan 0,61% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini adalah analisa dari Coin Market Cap. Jadi PP Coin naik sebesar 0,83% dalam 24 jam terakhir. Ini berbeda dengan penurunan pasar kripto secara umum sebesar 3,06%. Jadi kinerja ini didorong oleh sinyal teknikal pemulihan, kemudian adanya minat baru terhadap meme coin dan berkurangnya tekanan jual, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kinerja pasar yang lebih baik, kenaikan PP sebesar 0,83% terjadi pada saat kapitalisasi pasar kripto secara global itu turun 3%, menunjukkan adanya rotasi modal ke meme coin, teman-teman. Jadi data terbaru menunjukkan bahwa meme coin menambah kapitalisasi pasar sebesar 8 miliar US dollar sejak Januari 2026 dengan PP naik sekitar 65% sejak awal tahun. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa para trader ini beralih ke aset beresiko tinggi seperti PP pada saat tingkat ketakutan di pasar itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi mereka, para trader ini mencari potensi keuntungan yang tidak simetris. Jadi perbedaan ini dengan dominasi Bitcoin yang naik 59,39% menandakan perilaku risk on yang mendukung volatilitas PP. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini tekanan jual berkurang. Jadi untuk dompet whale atau para pemodal besar yang memegang 10 juta hingga 100 juta koin PP itu telah mengakumulasi 4 triliun, teman-teman. Jadi 4 triliun token sejak Februari. Sementara saldo di bursa itu turun 2,2% per minggu, teman-teman.
Di sisi lain, open interest dari futur itu naik 19,37%, menandakan masuknya posisi long dengan leverage. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa berkurangnya pasokan token di bursa, misalnya di Binance, ini mengurangi tekanan jual langsung, sementara akumulasi well ini menunjukkan adanya posisi strategis untuk pemulihan harga, ditambah dengan volume transaksi PP yang tinggi, jadi volume 24 jam dibanding dengan kapitalisasi pasar, itu sama dengan 0,247. Jadi kondisi ini menciptakan peluang squeeze yang menguntungkan teman-teman. Jadi inilah beberapa gambaran dari coin market cap teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat untuk secara tren teman-teman. Jadi walaupun informasinya cenderung positif dan kita lihat untuk hari ini mengalami kenaikan tipis, tetapi secara tren jangka pendek ini PP trennya masih tren penurunan teman-teman. Karena kita lihat harga masih berada di bawah MA13 dan MA21 di time frame hari. Kemudian secara tren jangka panjang ini juga trennya masih tren penurunan karena kita lihat harga masih berada di bawah garis kuning teman-teman. Jadi garis kuning ini adalah EMA 200 hari, ini pergerakan 200 hari teman-teman. Jadi secara jangka panjang trennya masih penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari teman-teman. Nah, kemudian yang kita akan lihat berikutnya itu adalah analisa teknikal dari TradingView. Jadi kita lihat di TradingView untuk koin PP di market Binance ini naik sekitar 1,93%, diperdagangkan di angka 0,00000423 USDT teman-teman. Kemudian untuk sinyal dari moving average hari ini kita lihat sinyalnya adalah strong sell untuk moving average, artinya penjualan yang sangat kuat. Kemudian untuk osilator netral, namun kalau kita gabungkan osilator digabungkan dengan moving average, ini hasilnya untuk hari ini adalah sinyal sell atau penjualan teman-teman. Karena kita lihat di sini 15 indikator ini menunjukkan sinyal penjualan. Teman-teman perhatikan di sini, kemudian 7 indikator netral dan 4 indikator sinyal pembelian. Jadi yang mendominasi masih sinyal sell atau penjualan teman-teman. Jadi ini adalah analisa dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Nah kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.